Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan terkait at-tanaqud, kontradiksi, sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu terkait al-aksul mustawi. Al-akas, al-mustawi, ini biasanya diterjemahkan dengan pembalikan yang sederhana. Atau di buku logika biasanya dikenal dengan konversi simple, ya, atau konversi sederhana. Faslun fil aksil mustawi. Fasal di dalam menjelaskan konversi sederhana atau konversi simple. Al-aksu, adapun al-akas yang dinamakan al-akas ini, qalbu juz'ail qadiyah, ialah membalik dua bagian qadiyah. Yang dimaksud dengan dua bagian qadiyah, kalau qadiyahnya berupa qadiyah hamliyah, maka juz'ail qadiyah yang dimaksud adalah maudhu' dan mahmul. Namun kalau qadiyahnya berupa qadiyah syartiyah, maka yang dimaksud dengan juz'ail qadiyah di sini adalah muqaddam dan tali. Jadi akas itu yang pertama adalah membalik posisi dua bagian yang membangun qadiyah, dua bagian yang menyusun qadiyah, yaitu maudhu dijadikan mahmul dan mahmul dijadikan maudhu. Ini kalau di dalam qadiyah hamdiyah. Kalau di dalam qadiyah syartiyah, muqaddam dijadikan tali dan tali dijadikan muqaddam. Ini yang dimaksud dengan qalbu juz'ail qadiyah. Ma'a baqa'is sidqi, beserta tetapnya sidik. Sidik ini benar. Jadi nilai kebenarannya setelah dikonversi, setelah dibolak-balik posisinya, posisi muqaddam dan tali atau maudhu dan mahmul, ini tetap nilai kebenarannya. Selain itu wal kaifiyati, dan kaifiyah. Maksudnya kaifiyah di sini adalah kualitas. Jadi kualitasnya tetap, nilai kebenarannya juga tetap, tidak ada yang berubah. Wal kammi, dan kam. Dari segi kuantitas juga tidak mengalami perubahan, tetap kuantitasnya. Illal mujabal kulliyah. Aslinya ini adalah illal mujabatal kulliyah. Kecuali mujabah kulliyah, universal positif atau positif universal. Fa'awaduha, maka mengganti atau mengkonversi ulama manatiko ha terhadap al-mujabah al-kulliyah, al-mujabah al-juz'iyah terhadap mujabah juz'iyah. Yang mengalami perubahan dari segi kuantitas hanya mujabah kulliyah. Kalau mujabah kulliyah, maka ketika dikonversi menjadi mujabah juz'iyah. Jadi kuantitasnya berubah. Yang asalnya kulliyah, qadiyah asal, ya, setelah dikonversi menjadi juz'iyah. Nah, selain mujabah kulliyah, ini dari segi kuantitas tidak mengalami perubahan. Kalau qadiyah asal adalah juz'iyah,
maka tetap juz'iyah. Kalau qadiyah asal misalnya ya, atau lebih lengkapnya gini. Kalau qadiyah asalnya berupa mujabah juz'iyah, maka qadiyah konversinya juga mujabah juz'iyah. Kalau qadiyah asalnya berupa salibah kulliyah, maka qadiyah konversinya merupakan salibah kulliyah juga. Nah, kalau salibah juz'iyah bagaimana? Kalau salibah juz'iyah tidak ada konversinya. Kalau mujabah kuliah ini yang mengalami perubahan dari segi kuantitas. Kalau mujabah kuliah setelah dikonversi menjadi mujabah juz'iyah. Ini penjelasannya terkait baqa isidki wal kaifi wal kam yang mengalami perubahan dari segi kuantitas hanya di mujabah kuliah. Kalau dikonversi mujabah kuliah ini menjadi mujabah juz'iyah. Wal aksu dan adapun al akas konversi lazimun ialah selalu melekat. Maksudnya melekat nih adamul infikak, selalu melekat di dalam semua qadiyah. Baik qadiyah syakhsiyah, qadiyah muhmalah misalnya ya. Qadiyah muhmalah, qadiyah kulliyah dan qadiyah juz'iyah. Selalu melekat, selalu mengikuti. Itu yang disebut dengan lazim. Wal aksu dan adapun al atas konversi lazimun ialah melekat, tidak pernah terpisah terhadap semua qadiyah li terhadap selain sesuatu wujud yang ditemukan bihi di dalam ma ijtima'ul khissataini apa terhimpunnya dua hal yang rendah. Faktasid maka bersikap moderatlah kamu atau bersikap tengah-tengahlah kamu. Akas konversi atau lebih tepatnya al-aksul mustawi, konversi sederhana selalu melekat pada semua qadiyah. Artinya setiap qadiyah itu bisa ditarik konversinya, bisa diambil konversinya, bisa diambil konversinya. Kecuali yang tidak bisa diambil konversinya, yang tidak bisa ditarik konversinya apabila di dalam qadiyah tersebut ada terhimpun dua kisah. Yang dimaksud dua kisah ini adalah salibah dan juz'iyah. Kalau salibah juz'iyah ini tidak ada konversinya, tidak bisa ditarik konversi dari salibah juz'iyah. Nah, kenapa salibah dan juz'iyah dikatakan hisah? Karena seperti ini. Dari segi kam ini maksudnya adalah kuliah dan juz'iyah. Kalau dibandingkan antara kuliah dan juz'iyah ini, maka kuliah ashraf minal juz'iyah. Kuliah universal lebih mulia, lebih unggul daripada juz'iyah. Karena itu kuliah ini posisinya atau derajatnya lebih unggul daripada juz'iyah. Nah, karena itu juz'iyah dikatakan khisah. Posisinya derajatnya lebih rendah daripada kuliah. Karena itu dikatakan khisah. Kalau dari segi kaif, kualitas, yaitu antara mujabah dan salibah, maka mujabah asyraf minas salibah. Positif nilainya lebih unggul daripada salibah, daripada negatif. Karena itu negatif ini dikatakan hisah, lebih rendah posisinya nilainya daripada mujabah, daripada positif. Nah, apabila salibah dan juz'iyah ini terhimpun di dalam satu qadiyah sehingga qadiyah itu dikatakan qadiyah salibah juz'iyah, maka di dalam qadiyah salibah juz'iyah ini tidak bisa ditarik konversinya. Jadi qadiyah salibah juz'iyah tidak ada konversinya. Wa misluha dan ialah seupama ma wujida bihi ijtima'ul hissataini, ini kembali pada ma ya. Ma ini isinya adalah qadiyah. Isinya ma ini adalah qadiyah. Wa misluha dan ialah seperti ma
wujida bihi ijtima'ul hissataini atau kembali ke ma saja, wa misluha dan ialah seperti ma al muhmalatus salbiyah adapun muhmalah salbiyah. Jadi salibah juz'iyah ini tidak ada konversinya. Sama dengan salibah juz'iyah yang tidak ada konversinya yaitu qadhiyah muhmalah salibah. Jadi qadhiyah muhmalah salibah tidak ada konversinya. Kenapa tidak ada konversinya? Li'annaha karena sesungguhnya apa muhmalah salbiyah fi kuwatil juz'iyati ialah di dalam makna atau pengertian juz'iyah. Karena makna dari muhmalah itu ya, makna dari muhmalah itu sama pengertiannya dengan juz'iyah. Sama pengertiannya dengan juz'iyah. Kuwah di sini maksudnya adalah al-makna ya. Karena kuwah ini memiliki dua pengertian, dua makna. Pertama, maknanya itu al-makna ya, al-makna pengertian. Yang kedua adalah al-isti'dad, ketersiapan. Kuwah yang maknanya al-isti'dad lawannya adalah al-fi'al. Nah, yang dimaksud di sini adalah kuwah ay al-makna. Pengertiannya sama dengan juz'iyah. Jadi kalau salibah juz'iyah tidak ada konversinya, maka begitu pun qadhiyah muhmalah salibah tidak ada konversinya. Kenapa? Karena muhmalah salibah itu sama pengertiannya dengan salibah juz'iyah. Sama pengertiannya dengan salibah juz'iyah. Wal aksu dan adapun konversi akas fi murattabin ialah di dalam susunan bit tabai secara tabai. Jadi ada istilahnya tartib bit tabai, ada tartib bil wad'i. Walaisa dan tidak ada apa al akas fi murattabin ialah di dalam susunan bil wad'i dengan wad'i. Wad'i ini bersifat peletakan atau pilihan ya, bersifat peletakan atau pilihan mutakallim, orang yang mengucapkan. Jadi gini, kapan akes itu ya, akes itu selalu melekat pada sebuah qadhiyah. Pertama yaitu apabila qadhiyah itu bukan qadhiyah salibah juz'iyah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila susunan dari qadhiyah itu yaitu susunnya bersifat tabai. Yang dimaksud dengan bersifat tabai ini adalah susunan itu memang ya dituntut oleh makna. Dituntut oleh makna. Kalau susunannya itu berubah, maka maknanya juga berubah. Maknanya juga berubah. Nah, ini yang disebut dengan tartib tabai. Nah, kalau susunannya itu di dalam qadhiyah bersifat wad'i, bersifat pilihan dari mutakallim, ya suka-suka mutakallim mau meletakkan di awal atau di akhir, itu disebut tartib tabai. Ketika yang awal ditaruh di akhir atau yang akhir ditaruh di awal, ini tidak merubah makna. Ini disebut dengan tartib bil wad'i atau tartib wad'i. Nah, yang kedua, akas yang selalu melekat itu apabila susunan qadhiyah itu bukan tartib wad'i, melainkan tartib tabai. Jadi itu ya. Wal aksu lazimun li ghairi mawjid bihi ijtima'ul hissataini fattasid. Wal aksu fi murattabin tab'i wa laisa fi murattabin bil wad'i. Yang termasuk atau yang dimaksud dengan tertib atau yang dimaksud dengan qadhiyah dengan tertib tabai ini adalah qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah muttasilah. Sementara yang tartib bil wad'i atau tartib wad'i ini adalah qadhiyah syartiyah munfasilah. Sehingga qadhiyah syartiyah munfasilah ini tidak ada konversinya. Yang ada konversinya itu adalah qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah muttasilah. Nah,
Di dalam qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah muttasilah itu yang ada konversinya dipilah lagi atau ada pengecualian lagi, yaitu selain ya, selain yang salibah juz'iyah. Kalau yang salibah juz'iyah maka juga tidak ada konversinya meskipun berupa qadhiyah hamliyah atau qadhiyah syartiyah muttasilah. Ini biar jelas seperti itu ya ininya. Aqulu, berkata aku, al-aksu, adapun akas fil lugati di dalam bahasa, secara bahasa, at-tahwil ialah menukar atau memindah. Jadi memindah posisi, yang maudhu dijadikan mahmul, yang mahmul dijadikan maudhu, atau yang muqaddam dijadikan tali, yang tali dijadikan muqaddam. Itu yang dimaksud dengan akas secara bahasa, yaitu memindah atau menukar posisi. Wafil istilahi, dan ialah di dalam istilah, atau ini ada mubtada yang dibuang, dijadikan mubtada yang dibuang ya. Wal aksu fil istilah, asalnya demikian. Wa fil istilahi, ai wal aksu fil istilah, salah satu aksamin, dan di dalam istilah adapun ya. Ini biar jelas susunan i'rabnya. Wal aksu fil istilahi, salah satu aksam, dan adapun konversi secara istilah, secara terminologi di kalangan ulama manatiko atau di dalam ilmu mantik ialah tiga bagian, tiga macam. Jadi di dalam ilmu mantik aktos ini ada tiga bagian. Pertama disebut dengan aksun mustawin. Aksun mustawin. Al-aksul mustawi ya. Atau konversi sederhana. Kenapa disebut dengan mustawi? Yaitu karena maudhu dan mahmul ya di dalam qadhiyah yang sudah dikonversi ini sama dengan maudhu dan mahmul di dalam qadhiyah asal. Tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya posisinya. Yang berubah hanya posisinya saja. Karena itu ini disebut dengan aksun mustawi. Yang kedua disebut dengan wa'aksu nakidin muwafikun. Muwafik ini menjadi sifat bagi akas. Wa'aksu nakidin muwafikun. Yang kedua disebut dengan akas nakid muwafik. Kenapa disebut dengan akas nakid? Karena setelah maudhu dijadikan mahmul dan mahmul dijadikan maudhu nih ada perubahan, yaitu ada kontradiksi ya. Ada kontradiksi, yaitu yang maudhunya yang diletakkan di mahmul kontradiksinya ya, dan mahmulnya yang diletakkan di maudhu adalah kontradiksi dari mahmul itu. Jadi karena ada kontradiksi ya, bukan hanya mengalami perubahan dari segi posisi saja, tapi maudhu dan mahmul mengalami kontradiksi, maka disebut dengan akas nakid. Dan kemudian disebut dengan muafik. Kenapa disebut dengan muafik? Karena secara kualitas qadhiyah akas ini sama dengan qadhiyah asal. Dan yang ketiga, wa aksu nakidin mukhalifun, disebut dengan akas nakid mukhalif. Kenapa disebut dengan akas nakid? Yaitu karena maudhu dan mahmulnya bukan hanya posisinya berubah, tapi juga mengalami kontradiksi. Kenapa disebut dengan mukhalif? Karena qadhiyah kontradiksi, qadhiyah akasnya mengalami perubahan dari segi kualitasnya, atau kualitas dari qadhiyah akas ini berbeda dengan kualitas qadhiyah asal. Qadhiyah asal. Karena itu disebut dengan mukhalif. Karena secara kualitas qadhiyah akas ini berbeda dengan kualitas qadhiyah asal. Wa mata utlikol aksu, dan ketika dimutlakkan
Al-aksu apa al-akas? Fal muradu maka adapun yang dimaksudkan bihi dengan al-akas al-awwalu ialah yang pertama. Ketika ulama manatikoh mengatakan al-akas misalnya tanpa ada qaid misalnya muwafiq tanpa ada qaid mukhalif, maka yang dimaksud adalah al-aksul mustawi bukan yang lain. Jadi ketika kata-kata al-aqs ini diucapkan oleh ulama manatikoh dan tidak ditambahi dengan kalimat yang lain, misalnya al-muwafiq atau al-mukhalif, maka yang dimaksud dengan kata al-aqs ini adalah al-aqsul mustawi. Wa mata utlikoh dan ketika dimutlakkan al-aqsu apa al-aqs, kata-kata al-aqs, fal muradu maka adapun yang dimaksudkan bihi dengan al-akas al-awwalu ialah yang pertama, maksudnya al-aksul mustawi. Fatak idul musannifih maka adapun membatasinya atau mengikatnya musannif yaitu Syekh Al-Akhdari al-aksah pada kata al-akas bil mustawi dengan kata al-mustawi di dalam judul kan Syekh Al-Akhdari mengatakan faslun fil aksil mustawi. Padahal andaikan Nazim mengatakan faslun fil aksi ini sudah cukup. Karena ketika al-aksi ini di dimutlakkan, maka yang dimaksud dengan al-aksul mustawi. Kenapa? Nazim ya mentakid kata al-akas di dalam judul itu dengan bil mustawi, yaitu bil mustawi dengan kata al-mustawi ziyadatan karena untuk menambah, ziyadata idahin karena untuk menambah kejelasan, lil mubtadi bagi para pemula, yaitu agar lebih jelas ya bahwasanya yang dimaksud yang ingin dijelaskan di dalam nazom ini yaitu al-aksul mustawi bukan akes nakid muafik dan juga akes nakid mukhalif. Wa arrafahu dan mendefinisikan terhadap al-aksul mustawi al-musannifu siapa musannif nazim biqaulihi dengan perkataan musannif al-aksu ila akhirih, yakni bermaksud siapa musannif annal aksah bahwa sesungguhnya apa atas huwa ialah atas ayu sayyarah ialah dijadikan al mahmulu apa mahmul maudu'an pada maudu wal maudu mahmulan dan dijadikan apa maudu mahmulan pada mahmul, yang menjadi maudu dijadikan mahmul, yang menjadi mahmul dijadikan maudu. Ma'abaqa isidki beserta tetapnya nilai kebenaran wal kaifi dan kualitas wal kami dan kuantitas. Ini yang dinamakan akas. Akas itu adalah menjadikan mahmul dijadikan maudu, mahmulnya dijadikan maudu dan maudunya dijadikan mahmul. Menukar posisi antara maudu dan mahmul. Dan nilai kebenarannya serta kualitas dan kuantitasnya ini tidak berubah, sama. Contohnya, misalu dzalikah adapun contohnya al-akas ba'dul insani hayawanu. Ialah adapun sebagian manusia hayawanun ialah hayawan. Di sini merupakan qadhiyah hamliyah juz'iyah mujabah. Yang menjadi maudhu di sini adalah al-insan. Yang menjadi mahmul adalah hayawan. Bagaimana cara mengkonversi ba'dul insani hayawan ini? Aksuhu adapun konversinya ba'dul insani hayawan ini, ba'dul hayawani insanun ialah adapun sebagian hayawan, insanun ialah insan. Ba'dul hayawan insanun ini merupakan qadhiyah hamliyah juz'iyah mujabah, sama. Yang berubah itu hanya posisi maudhu dan mahmulnya. Di dalam qadhiyah asal ya, di dalam qadhiyah asal yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Nah, di dalam qadhiyah akas ya, qadhiyah akas yang menjadi maudhu adalah al hayawan, yang menjadi
mahmul adalah insan. Ini posisi dari maudhu dan mahmul. Antara qadhiyah asal dan qadhiyah akes ini dirubah, ditukar. Ya. Ini cara akes ya. Fal qadhiyatul ula maka adapun qadhiyah yang pertama mujabatun juz'iyatun shadiqah ialah positif partikular shadiqah yang benar. Wasaniyatu dan adapun qadhiyah yang kedua kadzalika ialah seperti halnya tersebut yaitu mujabah juz'iyah shadiqah. Nilai kebenarannya tetap, kualitasnya juga tetap, kuantitasnya juga tetap. Tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu hanya posisi maudhu dan mahmulnya. Wa yustasna dan dikecualikan min hadzal dari ketentuan ini. Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah baqa'is sidqi ya wal kaifi wal kam. Tapi yang dimaksud dari baqa'us sidqi wal kaifi ini wal kam ini adalah kam ya, dari segi kuantitasnya saja. Wa yustasna dan dikecualikan min hadzal dhabiti dari ketentuan ini al mujabatul kulliyatu apa mujabah kulliyah positif universal. Fa inna aksaha maka sesungguhnya apa konversinya mujabah kulliyah mujabatun juz'iyatun ialah mujabah juz'iyah positif partikular. Kalau di dalam mujabah kulliyah yang mengalami perubahan itu hanya kuantitas dari kuliah berubah menjadi juz'iyah. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita kullu insanin hayawan. Kullu insanin hayawanun ini merupakan qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah. Aksuhu adapun konversinya kullu insanin hayawan ba'dul hayawani insan ialah ba'dul hayawani insan. Ba'dul hayawani insan adapun sebagian hayawan makhluk hidup insanun ialah insan. Ba'dul hayawani insan ini merupakan qadhiyah hamliyah juz'iyah mujabah. Qadhiyah asal adalah kulliyah. Sementara qadhiyah konversinya ba'dul hayawan insan ialah juz'iyah. Ya, juz'iyah. Jadi dari segi kuantitas mengalami perubahan juga. Yang menjadi maudhu di dalam qadhiyah asal yaitu insan, yang menjadi mahmul hayawan. Nah, di dalam qadhiyah akas, qadhiyah konversinya yang menjadi maudhu adalah hayawan dan yang menjadi mahmul adalah insan. Jadi kalau qadhiyahnya berupa qadhiyah mujabah kulliyah atau kulliyah mujabah, maka yang berubah itu dua. Posisi maudhu dan mahmul, dan yang kedua adalah kuantitasnya dari kulliyah ke mujabah. Dari kulliyah ke juz'iyah ya. Dari kulliyah ke juz'iyah. Nah, ini adalah penjelasan terkait definisi dan ketentuan yang ada di dalam al-aqs al-mustawi ya. Konversi sederhana. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.